2, 3. Hai guys. Ayo. Ngene lho. Hai guys. Kembali lagi di Smadika Podcast. Kali ini bersama saya Relsa dari kelas 10-2 dan teman saya Andika dari kelas 10 juga. Dan saya Raihan dari kelas 10-2 juga. Oke, kali ini kita akan membahas kurikulum merdeka. Rehan, kamu tahu nggak kurikulum merdeka itu gimana? Kurikulum yang baru itu enggak sih? Iya, benar. Ya apa sih? Daripada kita bingung langsung tanya ke Memsel aja. Halo Mem Halo. Sela. Hai. Gimana Mem kabarnya? Mem? Baik. Jadi ini Mem diundang dalam rangka apa ini? Ini membahas kurikulum merdeka, Mem. Kurikulum merdeka. Memangnya ada apa dengan kurikulum merdeka? Suatu itu Mem, kayak ada perbedaan dari kurikulum K13 Sebelumnya. ya yang Oh. sebelumnya. Nah, kurikulum baru juga. Oke. Jadi kalian ini mau tanya tentang apa dulu nih? Pertamanya, kalau kurikulum merdeka. Kalau menurut Mem itu gimana sih Mem kurikulum merdeka itu? Oke, kurikulum merdeka. Menurut kalian merdeka itu apa? Di bekas jajahan gitu tah? Iya. Ya, Gitu. bekas penjajahan kemalasan. Enggak ya. Ini ya, jadi kurikulum merdeka itu suatu kurikulum yang digagas oleh Mas Menteri nih. Mas Menteri yaitu Mas Nadiem. Beliau itu pingin gimana caranya selain kita sekolah ini kita tahu tentang ilmu pengetahuan ya, kita juga bisa belajar tentang keterampilan-keterampilan lainnya. Jadi banyak. Terus kemudian kurikulum merdeka ini, merdeka itu maksudnya merdeka belajar. Jadi kalian sebagai siswa tidak dibatasi tentang misalnya kalian belajar botol ya. Botol. Oh iya, botol itu terbuat dari plastik. Nah, kalian tidak dibatasi dengan apa itu botol plastik, nggak gitu aja. Jadi botol plastik ini kalau misalkan dijual itu jadinya segini. Kalau misalkan kita nanti pengganti botol plastik apa ya. Nah, jadi lebih luas. Jadi merdeka itu dalam artian bisa dikatakan kalau ternyata nggak sampai situ saja, kita bisa belajar luas sakarepe kene gitu loh maksudnya. Terserah kita maunya gimana. Pokoknya dikasih botol kalian bisa explore apapun yang kalian pingin tahu gitu. Nah, itu merdeka ya. Kalau dari sisi gurunya sendiri, artinya di sini gurunya bisa mengatur. Kiranya misalkan materi yang pertama yang dibahas itu apa? Aduh maaf ya, itu ada sesuatu hal ya. Sebentar, sponsor ya. Oke, sponsor sebentar tadi ya. Mohon maaf ya, enggak apa-apa. Oke teman-teman. Oke. Ya. Lanjut, Jadi lanjut ya. Ini tadi bebas kalian kalau dari guru itu kita bebas mengatur materinya. Yang penting materinya bisa sinkron dengan yang lainnya sehingga kalian lebih mudah paham lah seperti itu. Gitu. Terus pertanyaan apa lagi nih yang ingin kalian ketahui? Oke, ini sudah kita siapkan Waduh. sekitar 5 pertanyaan. Waduh, tapi 50 guys. Kalau Pertanyaan pertama, kenapa di kurikulum merdeka banyak tugas yang kayak pembagian kelompok sama presentasi Mem? Oke. Kenapa kok banyak kelompok ya? Terus kenapa kok banyak presentasinya juga? Ya. Jadi yang pertama di kurikulum merdeka itu tadi seperti yang Mem katakan, kita selain belajar pengetahuan ya guys, kita juga belajar tentang keterampilannya. Jadi keterampilannya itu gimana? Misalnya kita dalam berpresentasi, kita presentasi kan pasti kita belajar untuk pede, belajar untuk membuat suatu bahan, belajar untuk mempersiapkan apa yang kita bicarakan, belajar untuk banyak hal lah pokoknya. Nah itu di situ kita juga bisa tahu loh, kita itu bisa merdeka. Mereka dalam hal gimana? Misalkan nggak presentasi, kita nggak diatur, misalkan botol gitu ya, atau misalkan rambut adalah bla bla bla. Nanti gini ya pengertiannya rambut, warnanya rambut Indonesia apa saja gitu misalnya, ndak gitu. Jadi merdeka bebas kalian. Nah kemudian yang kedua, kenapa kok banyak kelompok? Karena di sini ada salah satu program dari kurikulum merdeka itu ada P5. Jadi P5 itu ada beberapa tema, contohnya ada suara demokrasi, di mana di situ kalian belajar untuk apa ya, kayak mampu menyampaikan pendapat dalam kelompok. Dalam artian di dalam kelompok kalian bisa bekerja sama, bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Dalam hal bukan berarti kalian menjagakan ya, kalau bahasa Jawanya menjagakan temannya ya, bukan seperti itu, tapi maksudnya bertukar pendapat, bertukar ide kayak gitu. Jadi kan wawasan kalian lebih luas gitu sih menurut Mem. Memangnya kenapa Relsa? Kamu satu minggu berapa kali presentasi?
biasanya banyak ya, lebih dari kadang sampai 3 sampai 5 kali presentasi gitu. Mem. Oh, banyak ya ternyata ya. Saya juga tipe orang yang nggak suka presentasi, Mem. Oh, nggak suka presentasi. Iya. Kenapa kok nggak suka Karena presentasi? harus buat PPT, harus ngumpulin itu. Kadang anak-anak juga kalau diajak diskusi itu susah. Oh gitu. Jadi Relsa ini ibaratnya orang yang kalau apa ya, pekerjaan itu misalnya kita dapat pekerjaan kita harus tak gitu ya, nggak harus tunggu-tungguan gitu modelannya Relsa. Oke, karena setiap orang kan punya kriterianya masing-masing ya guys, punya personalitinya masing-masing. Oke, kita hargai Relsa juga. Kemudian untuk si Andika ya sama Rehan Deva, kalian suka presentasi nggak? Suka. Oh suka, kalau Andika suka. Suka. Coba agak ke depan sedikit. Nah, kayak musuhan sama mic-nya ini ya. Anak-anak ini musuhan sama mic-nya, guys. Ya, takut sama mic ya. Oke, suka. Kalau Rehan Deva suka juga enggak? Enggak. Oh, enggak suka presentasi, tapi suka kelompokan. Suka. Oh, suka. Kenapa kok suka kelompokan? Biar enggak sendiri Oh, aja ngerjainnya. Biar enggak sendiri ya. Ya, oke, Iya. enggak apa-apa. Terus selain itu, apa yang pingin kalian tanyakan ke Mem? Kurikulum Merdeka itu menurut Mem Sela itu efektif apa enggak? Kalau menurut Mem ya, ini kan di antara kurikulum Merdeka sama K13 ya kita bicara ini kan ya. Berarti menurut Mem itu efektif saja kurikulum Merdeka. Cuman mungkin ada plus minusnya juga dari K13 maupun kurikulum Merdeka ini, guys. Jadi misalnya plus minusnya si K13 ini kita benar-benar belajar di kelas gitu ya, banyak di kelas kita fokus sama materinya, kita fokus sama kompetensi yang diajarkan. Misalnya kita disuruh mengerjakan soal ngono getu guys. Siapa yang biasanya di sini kalau mengerjakan soal getu? Saya sih. Mem. Oh getu. Relsa. Oh Rasa lu memangnya Rehan gimana kalau mengerjakan soal? Banyak kan ngomong. Oh banyak. Tapi selesai. Selesai. Oh selesai, tapi banyak omong Iya. ya. Tipe yang verbalnya banyak ya. Iya. Oh. Iya Nggak ya, mau oke. diem. Nggak mau diem, oh, harus dicancang dulu tangannya. Dicancang dulu. Kalau Andika Rajib, kalau tipe yang mengerjakan soal gimana? Ya biasa aja sih. Oh biasa Dinikmatin aja. Oh dinikmatin aja ya. Kayak let it flow gitu ya. Ya, Lek ono tugas kerjano gitu Ya, pokoknya ya. kerjain pokoknya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau di K13 itu tadi fokusnya kita materinya. Jadi materinya banyak ya, ada beberapa materi. Tapi mungkin kekurangan K13 ini kita jadi agak bosan, guys. Karena mungkin buat teman-teman juga bosannya kenapa? Karena kita kan jarang kelompokan ya, jarang presentasi juga, bener nggak? Benar. Bener. Terus apalagi kira-kira K13 itu menurut kalian? Sering apa? Materinya itu banyak. Mem. Ya. Di Banyak. buku Materinya itu banyak. Oke, bisa didekatkan ke mic suaranya? materinya itu banyak sih. Oh, materinya banyak Iya. ya. Oke. Terus semakin mendalam gitu ya. Ya, Semakin mendalam tapi ya agak bingung gitu mungkin ya. Jadi banyak hal yang diterima di otak ibaratnya seperti Ya. itu. Oke. Itu minusnya si K13. Kemudian yang kurikulum Merdeka, kalau misalkan plusnya menurut kalian. Nah, plusnya nih tak kembalikan ke kalian dulu nih. Itu plusnya kan banyak pembagian kelompok nih. Mm-mm. Nah, pembagian kelompok ini itu bisa saling mengeratkan kayak teman gitu loh, Mem. Saling mengenal. Kan di Indonesia juga masih banyak kasus yang membuli gitu. Jadi selain kita belajar untuk mengemukakan pendapat, Ya. juga kita belajar untuk saling menghargai Ya, pendapat saling ya. menghargai Terus kita pendapat. bisa berteman dengan baik. Yang Ya. awalnya nggak ngobrol sama si A, misalkan Relsa biasanya nggak ngomong sama si Raihan, tiba-tiba ngomong Nah, gitu ya. bener. Tapi nggak ngomong kan ya? Ngomong. Oh, Ngomong. ya. Tak pikir nggak ngomong. Aman. Oh, aman ya. Oke. Gitu. Terus habis itu tadi kan kita bilangnya ada presentasi. Apalagi selain itu plusnya di di kurikulum Merdeka. Apa ya? Kalau di kurikulum Merdeka itu materinya diringkas Mem. Diringkas. Kayak rangkuman gitu loh. Rangkuman ya. Jadi lebih simpel. Lebih simpel. Sederhana gitu ya, sederhana. Oke, itu dari kedua sisi ya, maksudnya sisi yang materi dan sisi yang tentang keterampilannya presentasi Ya, dan lain-lain itu. Kalau minusnya menurut kalian nih, siapa sih? Siapa dulu ya, Raihan Deva atau Relsa? Relsa dulu. Saya.
Kalau menurut didekatkan dulu agar tidak seperti musuhan dengan mic. Kalau menurut saya sih mem ini mem, kita harus nyari materi yang nggak ada di buku itu di internet atau nyari di buku-buku lain gitu sih mem. Kalau aku mem. Jadi kita dituntut untuk waduh, ada yang ini racing kayaknya ya. Ada yang racing. Waduh, Angel ya. Oke. Jadi tadi itu Relsa bilang kalau misalkan materinya itu banyak yang nggak ada di buku karena mungkin terlalu sederhana, kita harus nyari di yang lain ya. Itu oke, nggak apa-apa, itu pendapat Relsa ya. Terus kalau Andika Rajib, menurut Andika Rajib minusnya apa nih kalau di kurikulum Merdeka? Apa ya minusnya? Ya itu sih tadi banyak Sama. presentasi dan di Indonesia juga kadang yang membuli itu loh mem, kan orangnya kebanyakan membuli ke orang pendiam. Nah pendiam ini biasanya canggung buat presentasi, jadi kan nggak semuanya suka presentasi gitu. Oh gitu. Jadi mungkin karena presentasi ini banyak anak yang pendiam akhirnya takut presentasi, akhirnya dibully karena dia nggak bisa vokal gitu ya. Bisa vokal, Oke. suaranya pelan. Rehan Deva, gimana Rehan Deva? Belum nemu minusnya. Oh, berarti ini Rehan Deva kayaknya pendukung. masih nyaman aja. Oh, masih nyaman dengan Ya. kurikulum Merdeka ya. Oke. Ya sudah. Jadi gini ya, mungkin itu ada plus ada minusnya. Semua segala sesuatu hal itu pasti ada plus dan minusnya. Tapi bagaimana cara kita menyingkapinya ya teman-teman juga ya. Bagaimana cara kita menyingkapinya, bagaimana cara kita menghadapi minusnya, dan bagaimana juga kita mengontrol plusnya agar tidak berlebihan seperti itu. Nah, kalau begitu nih, tadi mungkin menanggapi dulu yang katanya Andika Rajib, kenapa kok anak pendiam malah. Nah itu sebenarnya itu tujuan utamanya kurikulum Merdeka, biar yang pendiam itu semakin dia bisa mengemukakan pendapatnya. Cuman mungkin shock ya, mungkin shock masih awal-awal ya, mungkin nervous, mungkin lama-kelamaan akan terbiasa ya gitu ya. Terus untuk yang materinya tadi bener Relsa, karena di kurikulum Merdeka ini lebih sederhana gitu, sehingga mungkin harapan Pak Menterinya itu kita nggak terlalu mikir banyak gitu, tapi kita tahu poin-poinnya gitu mungkin ya. Tapi ada beberapa hal atau ada beberapa pendapat dari anak yang suka materi-materi nih ya, suka materi-materi itu mereka lebih suka yang ke-13, nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang Mem tanya nih ya, atau kalian dulu yang tanya sama Mem? Mem aja. Oh, Memnya gantian. Ya. Ini pertanyaan sedikit to the point ya. Relsa, Andika Rajib sama Rehan Deva, kalian lebih suka ke-13 apa kurikulum Merdeka? Dari Relsa dulu. Kalau saya sih suka kurikulum ke-13, soalnya materinya banyak dan ada buku paket sama LKS kan mem. Jadi kita nggak perlu nyari yang nggak ada di buku, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Oke gitu ya. Jadinya itu menurut Relsa, sukanya ke-13. Oke, enggak apa-apa ya guys. Jadi kita harus menghargai pendapat seseorang gitu. Oke, sekarang Andika Rajib. Kalau aku sih ya Mem, Agak maju biar nggak musuhan. Aku sih suka kurikulum Merdeka karena banyak presentasi sama pengelompokan. Nah, aku tuh pengen lebih banyak punya teman gitu Mem. Soalnya sesuai pengalaman, aku dulu pendiam. Oh gitu, jadi Andika Rajib ini guys suka banyak temannya karena dia pendiam. Jadi dia Pengen berubah memilih jalan presentasi untuk wake up, get up gitu ya. Bangun, kita harus semangat, kita harus aktif gitu ya. berubah, Gitu. yang jadi lebih baik. Jadi lebih baik, oke, semangat. Oke, Rehan Deva, kamu suka yang mana? Saya sama kayak Andika. Apa? Lebih suka kurikulum Merdeka. Kenapa? Soalnya kayak banyak kelompok tuh lebih kayak seru. Kayak Belajarnya tuh seru. bareng-bareng. Oke, jadi banyak ide gitu. Presentasi juga. Presentasi. Soalnya dulu tuh kurang percaya diri buat presentasi. Oh gitu. Ya. Sekarang gimana perubahannya? Sudah lumayan. Lumayan ya, lumayan berani speak up ya, speak Ya. up di depan kelas gitu kan, gitu. Jadi mungkin itu. Memangnya kalian kalau presentasi itu gimana sih guys? Kalian ngomongnya itu berani nggak? Kalau misalkan ditanyain sama teman-teman kalian berani jawab nggak kira-kira? Kalau waktu presentasi zaman sekarang ya, beda dengan yang dulu. Berani jawab? Berani ya? Iya, berani. Oh gitu. Lumayan. Lumayan berani ya. Ya. Nggak apa-apa, namanya masih berproses ya. Masih Oke. Mungkin ada yang tanya lagi sama Mem tentang kurikulum Merdeka? Itu mem, di sekolah kita kan ada program P5BK. Nah itu
P5BK itu tujuannya apa sih Mem? Oke, jadi P5 ini sebenarnya salah satu program juga dari kurikulum Merdeka. Mem tadi sempat membahas ya. Jadi P5 itu sendiri itu ada singkatannya, guys. Singkatannya itu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Panjang ya, koyok sepur guys. ya, tapi lebih singkatnya itu intinya di situ ada beberapa tema, ada 7 tema. Salah satunya tema kalian kemarin yang suara demokrasi. Nah itu ya itu ada event yang namanya pemilihan OSIS, epok-epok gitu ya, pura-pura kalian simulasi drama, betul itu kalian dikasih tahu. Jadi selain kalian belajar materi, kalian juga belajar hal-hal yang tidak ada diajarkan di dalam kelas, gitu P5 itu. Jadi kita memaknai Pancasila itu lebih kuat, gitu loh. Nah, jadi kita lebih paham tentang Pancasila dan kita bisa mengamalkan Pancasila itu sendiri gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua say hi dulu. Nah, ini kita sudah membicarakan tentang kurikulum Merdeka dari Relsa, kemudian Andika Rajib sama Rehan Deva. Sekarang Mem kembalikan ke para host apa ini? Trio apa ini ya? Trio P. Oh, trio R. Loh, kenapa kok trio R? Relsa, Rajib, Raihan. Oh, Relsa, Rajib, Raihan, guys. Ada trionya, guys. Kalau begitu mungkin sekian dari kami tentang podcast tentang kurikulum Merdeka. Semoga kalian semua lebih paham tentang K13 maupun kurikulum Merdeka, gitu ya. Apapun pilihan kalian, yang penting bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke. Udah cukup sekian. Terima kasih. Kami dari sekelompok podcast apa ya? Sekelompok podcast kurikulum Merdeka dan K13. Sampai jumpa. Terima kasih guys. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih, Mem, ya. Oke.